Sunan Kalijaga. Kali yang berarti sungai, jaga yakni menjaga. Untuk lebih jelasnya, mari simak kisah berikut. Raden Syahid Muda atau dikenal dengan Brandal Lokajaya, setelah beberapa waktu lamanya menjalani kehidupan kelam dengan membegal, merampok, dan mencuri harta orang kaya, hingga ia bertemu dengan Sunan Bonang. Ketika pertemuan tersebut, niat dari Raden Syahid Brandal Lokajaya yakni merampas dan merampok Kanjeng Sunan Bonang, terutama merampas tongkat emas Kanjeng Sunan Bonang. Singkat cerita, terjadi perebutan dan perampasan tongkat emas sang Kanjeng Sunan Bonang. Ketika peristiwa perebutan tersebut, tanpa sengaja Raden Syahid Brandal Lokajaya mendorong Kanjeng Sunan Bonang hingga tersungkur jatuh. Tanpa sengaja, tangan Kanjeng Sunan Bonang mencabut rumput yang berada tepat di bawah tempat tersungkurnya beliau. Seketika itu, Kanjeng Sunan Bonang pun menangis terseduh-seduh. Melihat kejadian tersebut, Raden Syahid Brandal Lokajaya merasa ibah dan kasihan. Ia berniat mengembalikan tongkat emas tersebut kepada Kanjeng Sunan Bonang. "Mohon maaf atas kekerasan sikapku merampas paksa tongkat emas ini darimu. Sekarang ini aku kembalikan kepadamu. Aku mencuri dan merampok semata hanya terpaksa untuk diberikan kepada rakyat yang sedang sengsara akibat kebijakan kerajaan Majapahit dan panjangnya kemarau ini," ujar Raden Syahid Brandal Lokajaya kepada Kanjeng Sunan Bonang. Kanjeng Sunan Bonang berdiri perlahan dan mengusap sisa-sisa air mata yang masih mengalir di area pipi beliau, seraya berkata, "Aku menangis bukan karena tongkatku kau ambil. Aku menangis juga bukan karena hartaku kau rampas. Namun, aku menangis karena aku telah berdosa mencabut rumput ini tanpa ada keperluan yang pasti. Aku berdosa telah mencabut rumput ini dengan tanganku, padahal aku tidak membutuhkannya untuk keperluan hidupku. Dan juga perlu kau tahu, jika itu alasan kamu mencuri, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak perbuatan baik dengan cara yang buruk." Mendengar perkataan Kanjeng Sunan Bonang, Raden Mas Syahid tersontak. Ia tersentuh bercampur bingung dan penasaran. Singkatnya, di dalam hatinya Raden Mas Syahid terkagum-kagum pada sosok orang tua yang berada di hadapannya. Kelembutan, kebijaksanaan, serta kearifannya menyentuh hati Raden Mas Syahid saat itu. Raden Mas Syahid menganggap sosok orang tua yang berada di hadapannya adalah orang yang teramat sakti mandraguna. Tak hanya itu, selain sakti, ia juga memiliki sifat yang arif, bijaksana. Hingga hal tersebut yang membuat Raden Syahid semakin membulatkan tekad untuk berguru dan menjadi santri orang tersebut. Setelah tekadnya ia utarakan kepada Kanjeng Sunan Bonang untuk menjadi muridnya. Kemudian Kanjeng Sunan Bonang pun beranjak pergi menuju sungai. Raden Mas Syahid terus mengikuti langkah Kanjeng Sunan Bonang saat itu, seraya terus memohon agar Kanjeng Sunan Bonang sudi menerimanya sebagai murid. Beberapa saat kemudian, Kanjeng Sunan Bonang berniat menerima Raden Syahid sebagai muridnya, dengan syarat yang beliau ajukan, yakni Raden Mas Syahid harus bersemedi menjaga tongkat Kanjeng Sunan Bonang yang beliau tancapkan tepat di pinggir sungai tersebut. Beberapa pendapat dari beberapa sumber ada yang menyebutkan lama waktu menjaga tongkat tersebut selama 40 hari 40 malam. Ada juga yang menyampaikan selama setahun, namun yang lebih masyhur yakni selama 3 tahun lamanya. Syarat tersebut diterima oleh Raden Syahid. Semenjak saat itu, Raden Syahid bersemedi dengan tenang di pinggir sungai dan tepat di dekat tongkat sang Kanjeng Sunan Bonang. Tak ubahnya kisah Ashabul Kahfi, Raden Mas Syahid pun selama menjalani persyaratan untuk menjaga tongkat, beliau pun tertidur lama. Hingga tumbuhan liar, semak, dan lumut menutupi sekujur tubuhnya. Singkatnya,
Waktu 3 tahun telah berlalu, Kanjeng Sunan Bonang pun mendatangi sungai yang dulu 3 tahun lalu sempat menancapkan tongkat dan disuruh jaga kepada pemuda Raden Mas Syahid. Setelah Kanjeng Sunan sampai di sungai tersebut, alangkah terkejutnya Kanjeng Sunan Bonang. Ternyata pemuda yang 3 tahun lalu ia perintahkan bersemedi dan menjaga tongkat sampai saat ini masih duduk khusyuk di samping tongkatnya. Dengan tubuh yang tak lagi bercorak sebagai manusia karena tertutup oleh rimbunnya tumbuhan liar dan semak belukar, Kanjeng Sunan Bonang mendekat kepada Raden Mas Syahid yang masih tertidur dengan persemediannya. Beliau beberapa kali membangunkan Raden Mas Syahid agar menyudahi persemediannya. Namun panggilan-panggilan Kanjeng Sunan Bonang untuk membangunkan Raden Mas Syahid dari persemedian itu agaknya sia-sia. Raden Mas Syahid sama sekali tidak meresponnya. Hingga ada beberapa pendapat dari beberapa sumber, usaha Kanjeng Sunan Bonang untuk membangunkan Raden Mas Syahid dari persemedian tersebut. Ada yang berkata dengan mengucapkan salam beberapa kali. Ada juga yang berkata dengan dibacakan 2 kalimat syahadat tepat di telinga Raden Mas Syahid. Ada juga yang berpendapat dengan melantunkan ayat suci Al-Quran. Namun, ada pula yang menyampaikan bahwa Raden Mas Syahid diazani di telinganya, hingga beliau tersadar dan bangun dari persemediannya. Setelah Raden Mas Syahid terbangun dari lamanya bersemedi, badan Raden Mas Syahid lemas tak bertenaga. Kanjeng Sunan Bonang memapahnya untuk berendam di aliran air sungai. Kanjeng Sunan Bonang memandikannya dan lalu mensucikannya. Lalu, mulai saat itu Raden Mas Syahid resmi menjadi murid Kanjeng Sunan Bonang. Raden Mas Syahid diberikan pendidikan tauhid, fikih, dan semua tarbiyah Islam. Ia diajarkan cara sholat, cara baca Al-Quran, hingga pada saatnya Raden Mas Syahid masuk pada salah satu rombongan Waliullah Wali Songo dan bertugas menyebarkan agama Islam di tanah Jawa Nusantara ini. Subhanallah, sungguh luar biasa kisah ini. Semoga menumbuhkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.